Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu kembali dengan gue Andi Bogel di konten Suara Misteri Channel. Dan sekali lagi sebelumnya gue berterima kasih yang sudah mensubscribe, like, dan komen di konten gue. Semoga kebaikan kalian dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala beribu-ribu kali lipat. Amin ya rabbal alamin. Dan jika ada yang ingin bergabung dengan Suara Misteri, silakan hubungi gue di bawah sini dan kita bisa konten bareng. Pantengin terus Suara Misteri Channel dan gue akan menghadirkan narasumber yang mempunyai cerita lebih menegangkan, lebih menakutkan, dan lebih wadidaw. Dan di konten kali ini gue menghadirkan salah satu ibu-ibu cantik yang mempunyai cerita tentang uang goib. Yang kita tahu kalau uang goib itu adalah uang yang berasal dari dunia lain. Yuk sama-sama kita dengerin, kita kepoin kira-kira cerita apa yang ada di narasumber gue pada malam hari ini. Mbak Rere, gimana kabarnya Mbak? Baik Bang Bogel. Ya, keluarga sehat semua ya? Alhamdulillah sehat. Anak sehat semua ya? Alhamdulillah sehat. Ya udah, gimana Mbak Rere? Mungkin para lanang ini ngedengerin cerita Mbak Rere. Awalnya kayak gimana tuh Mbak? Jadi saya mulai dari awal tahun 2015. Itu saya pernah merasakan hidup susah dan saya berpisah dari mantan suami. Jadi pada saat itu hutang di mana-mana banyak banget Bang Bogel. Suami saya tuh ninggalin utang banyak banget. Nah, saya tuh pusing ya kan, setiap orang nagih sana sini ya kan. Sementara bukan hutang sama orang aja, tapi sama bank juga. Makanya saya pusing ya kan. Pada saat itu saya gini nih Bang, tiba-tiba saya ketemu, saya tuh nggak kenal sama itu orang. Jadi saya nyanyi nih ya kan, nyanyi di acara partai, kalau nggak salah gitu, acara partai. Saya ketemu nih sama kakak ini. Kata kakak ini, kok muka kamu kayak banyak masalah gitu. Terus saya bilang, iya kak, namanya rumah tangga hidup, saya gituin. Saya kan udah cerai kak sama suami saya, saya gituin kan. Yaudah, saya dikasih nomor teleponnya sama alamat kartu nama dia. Dia bukan orang maksudnya bukan orang ini ya, orang inilah kayak orang MAP DPR gitu. Oh, pejabat lah ya. Pejabat. Akhirnya besok keesokan harinya saya mikir gini, apa bener ini jalannya? Tapi kayak ada yang nyuruh saya, udah ke sana, jalan ke sana gitu. Akhirnya saya ke sana tuh Bang Bogel, ke alamat pokoknya masih kawasan Jakarta lah. Jakarta ya, masih kawasan Jakarta. Nah, saya ke sana nih. Setelah sampai di sana, saya dikenalkan oleh suaminya. Ternyata suaminya itu orang pinter. Orang mana Mbak suaminya? Orang Kalimantan. Sebelum saya duduk, dia udah bilang gini, aduh kacau ini kamu gitu. Kacau apa Pak? Masalah kamu ini ruwet, kata dia begitu. Nggak usah pakai cerita, saya tahu kok, kata dia gini. Ya Pak, saya kesini tuh pengen curhat nih Pak. Saya ceritain kan semuanya masalah saya dari awal sama mantan suami ya kan. Saya jadi kayak gini. Dulu hidup saya pernah jaya Bang. Jaya banget dulu hidup saya. Setelah saya pisah, hidup saya hancur karena ulah dari mantan suami. Setelah itu kata si bapak ini, saya sebutin ya, inisialnya namanya aja ya, Bapak Budi deh ya. Bapak Budi. Kata Bapak Budi, kamu mau nggak? Saya ditawarin nih Bang. Kamu mau nggak? Mau apa Pak? Supaya hidup kamu bisa berbeda, bisa kembali seperti dulu lagi. Dia tahu dulu saya pernah jaya. Gimana Pak caranya gitu? Yang pertama, uang goib. Kamu mau nggak ngelakuin uang goib gitu? Uang goib. Ada tumbalnya nggak Pak gitu? Nggak ada kalau uang goib. Yang kedua, di Gunung Cerme. Apa tuh?
Itu pesugihan bang, pesugihan tapi tumbalnya kambing hitam. Nah saya bilang pakai tumbal dong gitu, pakai gitu. Yang ketiga nggak pakai tumbal tapi 3 kambing hitam. Itu di gunung ini bang, Gunung Cermek, tapi satunya lagi kan dia enggak, bukan Gunung Cermek itu kan ada berapa bagian. Ada 3. Kawi. Nah ya Gunung Kawi. Nah udah gitu saya bilang gini, kalau yang 3 kambing itu nggak pakai tumbal, itu kita bisa kayaknya seperti apa gitu. Kamu tinggal ikutin aja nih wiridnya dari ini, nanti kan ada kuncennya ya kan. Tapi kamu harus beli 3 kambing hitam. Berapa jumlahnya gitu kan. Pada saat itu 3 kambing hitam itu kan 10 jutaan kan udah gede ya bagi saya. Sementara saya lagi nggak ada uang ya kan. Terus kata bapak gini, kata Pak Budi, ya udah deh kayaknya kamu mendingan yang uang goib aja gitu. Tapi hasilnya sedikit. Tapi lama-lama kalau kamu kuat bisa balikin hutang-hutang kamu, bisa bayar lah gitu. Saya jamin kata dia gitu. Tapi pakai tumbal nggak Pak gitu. Enggak, ini tenang. Saya jamin tidak pakai tumbal. Tapi syaratnya apa Pak gitu? Syaratnya kamu siapin uang 2,6 juta bang. 2,6 juta yang 2,5 itu kalau kamu berhasil, ini uang saya masukin ke yayasan yatim piatu. Kebetulan bapak ini punya yayasan yatim piatu. Yang 100.000 itu buat uang goibnya nih bang, buat ini uang yang nanti kita pergunakan. Nah, itu. Akhirnya ya udah Pak, oke. Terus kata bapak, nanti kalau udah siap calling saya ya, kata dia gitu. Oke Pak, gitu. Selang 3 hari nih bang, 3 hari. Saya cari uang tuh bang, mana-mana. Saya ngutang dulu lah ceritanya. Saya ngutang, tapi saya mikir gini, waduh kalau nggak berhasil gue gimana ya bayar utangnya? Gitu kan. Jadi nambah. Orang, jadi nambah kan gitu. Saya nekat lah gitu. Bismillah lah. Saya dalam keadaan kayak gitu, saya masih bilang bismillah loh bang. Bismillah lah gitu. Nah udah kan bang, saya datang nih Pak, saya uang udah ada nih Pak gitu. Saya datang, terus kata dia, oke, yang 100-nya mana sini? Yang 2,5 udah dipisahin nih bang. Yang 100-nya saya tanda tangan nih. Ini bukti uang yang nanti kamu gunain, tanda tangan nih, depan belakang 100.000. Nanti ini diruatinnya tiap malam Jumat. Selama dulu kan sebulan itu saya ketemu 3 malam Jumat. Jadi 3 malam Jumat tuh saya ruatin. Tapi bener Pak, nggak pakai tumbal. Kenapa sih? Saya juga tahu. Mastiin ya. Saya tahu nggak mungkin saya nginiin. Kamu itu kan teman istri saya, digituin kata dia. Ya udah Pak, saya minta tolong ya Pak, semoga berhasil ya. Yang penting kamu niat gitu. Udah saya pulang. Saya nunggu nih, nggak sabar nih ya kan. Aduh gelisah juga nih. Setiap ada orang yang nagih utang, gue kabur Bang. Kabur. Menghindar. Pulang malam lah gitu kan. Akhirnya udah tuh, ketemu malam Jumat. Saya telepon, Pak nanti saya datang jam berapa? Kamu tidur dulu jam 12. Kita mulai 12 ke atas. Pokoknya nggak boleh di bawah jam 12. Akhirnya saya setengah 12 tuh, saya udah tidur, bangun jam 11, setengah 12 saya jalan nih ke daerah itu, daerah tempat Bapak Budi. Setelah saya sampai, saya kan rumahnya dia tingkat tuh ya Bang ya. Saya dikasih kamar nih. Kamar khusus buat itu Bang, buat ruatan. Ritual. Nah, tapi gelap. Lampu nggak dinyalain, saya ditinggal sendirian. Tapi saya udah dikasih bacaannya. Dikasih lilin nih Bang, lilin 3. Tapi saya dibilangin, kamu lilin 3 ini harus sampai mati. Kalau mati 1, kamu belum berhasil. Mati 2 juga belum berhasil. Harus mati 3-3-nya. Kamu pandangin itu lilin 3, kamu harus khusyuk, kata dia gitu. Kamu baca yang saya kasih bacaannya. Udahlah Bang, emang kita niat ya kan Bang ya. Niat, udah kita bismillah kan ya. Kita ngeliatin aja, kita baca kan. 1 nih sebelah kiri mati. Awalnya itu masih banyak ya Bang, karena awal. Saya udah mati duluan tuh. 1, yang 2 belum. Yang 2 tuh udah tinggal belum seperempat sih.
agak seperempat ke atas lah gitu. Itu yang sebelah kanan. Oh, kanan. Mati tuh. Terus saya kusuk lagi sampai meleleh tuh ininya, lilinnya. Alhamdulillah bang, mati bang. Tuh, tiga-tiganya mati dong. Udah selesai, saya bilang dong sama Pak Budi, Pak, lilinnya udah mati 3 gitu. Alhamdulillah, berarti kamu diterima nih gitu. Nah kita kan seneng ya bang ya. Alhamdulillah. Terus nanti saya balik lagi kapan nih Pak? Di malam Jumat minggu depan gitu. Terus saya bawa apa? Udah tenang, udah saya siapin gitu. Pokoknya kamu siapin mental aja begitu. Udah tuh bang, gue nunggu lagi nih bang ya kan. Perasaan lama banget nih ya kan. Gue udah gak tahan banget nih. Masalahnya orang nagih gila-gilaan banget gitu. Sementara gue alasan udah gak bisa. Udah habis alasan gue gitu bang. Nah setelah itu udah tuh tibalah malam Jumat nih. Gue tidur dulu biasa. Pak, saya kesana ya Pak, iya. Pokoknya tidur dulu ya gitu. Biasalah saya. Jadi tiba-tiba jam 11 ada aja yang kayak bangun gitu saya bang. Saya harus tidur dulu. Bangun, terus saya bawa motor lagi ke sana. Udahlah, disiapin lagi nih bang ruangan ritual itu. Tapi beda ini. Yang kedua ini, itu uang yang 100.000 yang udah saya tanda tangani itu bang. Uang goibnya itu dimasukin ke dompet. Dompetnya itu saya ingat warnanya merah. Kayak dompet-dompet zaman dahulu gimana sih yang diseleret gitu bang. Udah tuh ya kan, saya taruh di tengah. Kata si orang pinter ini, Pak Budinya ini bilang begini, kamu kusu ya bacanya ya, ini malam kedua loh gitu. Kamu harus berhasil gitu. Kamu harus kusu. Kalau dengar apa-apa, jangan kamu dengar. Itu godaan kamu gitu. Gue juga rada-rada takut kan ya bang ya. Kalau gini gitu. Tapi gue nekat lah. Yang penting gue berhasil gitu. Berhasil gue pokoknya gitu. Udah tuh kita ritual kan bang ya. Uang yang tadi ditaruh di dompet itu, ditaruh nih bang di tengah-tengah saya duduk bersila di ubin. Saya duduk tapi saya merem. Kalau kemarin kan saya melek, harus ngeliatin lilin kan yang minggu kemarin itu, malam Jumat kemarin. Malam Jumat ini saya harus merem. Saya kusu bacaannya. Tau nggak bang? Pas saya mulai nih, saya baru mulai berapa menit lah, tuh udah mulai gangguan. Apa aja tuh mbak? Ini saya lagi baca-baca dalam hati ya kan, tuh dari uang yang di tengah itu bang kayak ada yang jalan. Merinding gue. Sampai ini bang, sampai 3 kali putaran. Dalam hati saya, aduh suara apa itu ya? Tapi bodoh gitu kan ya. Bodoh gitu. Udah tuh lama ya kan, itu udah 3 tuh bang. Kayak mendesas gitu. Ular kali ya? Ular lama kalau mendesas mbak. Iya. Udah tuh kan bang. Udah akhirnya selesai kan tuh ya. Ritual kedua saya bilang, Pak udah selesai Pak. Udah. Gangguannya ditanyain pasti. Gangguannya apa? Itu kayak ada yang jalan gitu, kayak suara ular. Dia cuma ketawa aja. Yang orang pinternya itu, si Pak Budinya itu ketawa aja. Ya udah, nih udah mendekati nih, dikit lagi loh kata dia. Kamu harus kuatin mental lagi. Pokoknya yang penting pesannya dia kuatin mental. Udah tuh nanti malam Jumat kesini lagi ya, terakhir kata dia begitu. Soalnya nih kamu udah bener-bener udah disetujui nih gitu. Saya udah komunikasi kata dia. Saya nggak tahu ya ininya dia, perjanjian dia sama ini. Dia. Akhirnya udah tuh kita nunggu lagi tuh malam Jumat gitu. Tapi emang ini sih terasa kayak cepet gitu pas yang terakhir ini nih bang. Perasaan gue kemarin baru ritual gitu ya kan, ritual kedua. Ini kok udah cepet lagi ya gitu. Kita jadi rada-rada agak down dikit nih yang ini. Mungkin lebih parah kali ini ya gangguannya gitu dalam hati. Udah tuh saya jalan lagi nih bang. Nggak lupa ya tidur dulu. Jam 11 saya jalan lagi. Setengah 12 sampai di sana. Sampai di sana disiapin dulu tuh alat-alatnya semuanya sama si bapak yang orang pinter ini, Pak Budi. Udah tuh saya dibilangin, kamu yang terakhir ini sajadah harus ditaruh di kepala, kayak dibikin kudungan. Dalam hati saya, waduh kan sajadah buat sholat, apa buat kudungan gitu dalam hati saya. Udahlah saya ikutin kan, tapi saya benar-benar niat nih gitu. Udah sajadah saya iniin,
kamu baca nih, bacanya beda nih, yang ini lebih parah nih bacaannya. Serem pokoknya, kayaknya sih kayak raja dah. Kalau menurut saya kayak raja jin nih, maaf nih bacaannya. Udah tuh kita baca kusuk, tau nggak bang? Baru 10 menitan lah, saya baca, itu pintu ada yang gedor-gedor, diem kan kita, tapi kita dengar, terus kayak ada angin, set gitu kan, kayak ada yang ketawa, nangis, ketawa gini, gitu, merinding gue nih, sumpah. Kita diem kan ya, lama tuh lumayan ngeledek, kayaknya ngeledek saya. Deket nggak Mbak? Deket. Kalau yang ketawa sama nangis itu di depan mata saya, tapi kalau yang gedor-gedor di belakang saya. Ini kayak pala kayak puyeng gitu. Gedor tuh. Nah terus udah saya diem kan ya. Terus yang ketiga kayak suara harimau, kayak ngeraung gitu. Saya diem aja, udah saya kusuk gitu. Udah ternyata tahu-tahu si bapak orang pintar itu yang buka, bukan saya. Kan biasa kalau udah selesai saya, karena saya kan nggak tahu nih ritual ketiga selesainya godaan saya sampai di mana, saya nggak tahu. Nah pas yang ketiga dibuka lah, Re, buka matanya gitu. Udah ya Pak, udah gitu. Saya sampai di gini, alhamdulillah, dia nyebut alhamdulillah bang. Alhamdulillah berhasil. Sini mana uangnya gitu. Kan tetep bang, uang yang goib itu gue taruh di tengah. Gue lupa cerita ya. Jadi setiap kalau gue ritual, uang goib itu ada di tengah. Itu gue bacain jadinya. Setelah itu udah tuh kan ya, nih besok pagi kamu bangun pagi. Saya belum mandi nih bang, ada istrinya juga. Istrinya mendukung saya karena dia tahu saya lagi susah lah gitu. Akhirnya kata si bapak ini kan kebetulan tokonya ini orang Cina yang punya ya kan, ke toko sebelah lah, tetangganya dia. Saya suruh beli rokok Jinggo. Zaman dulu kan Jinggo masih murah ya. Belilah rokok Jinggo. Setahu saya zaman dulu 14.000. 14.000. Nah saya dipesenin nih, kalau kamu belanja, kamu jangan nengok kasirnya. Kamu lihat aja belanjaan mana kayak gitu. Jadi saya nggak boleh. Kenapa Pak? Nggak boleh. Nanti yang megang uang itu kaget, jadi nanti hilang gitu, dia hilang, cepat hilangnya, tahu-tahu masuk ke ini kita. Tapi kan kita ibaratnya kita nggak tahu kalau uang itu bisa kayak angin gitu. Nah setelah itu bang, udah tuh saya dapat nih rokok Jinggonya, saya baliklah ke rumah bapak ya kan deket dari rumah bapak. Pak, nih Pak rokoknya gitu. Coba lihat dompetnya. Bener bang, kembaliannya bang. Oh, kembali lagi duit itu semua. Iya, 86.000. Uang 100.000-nya ada. Kembaliannya saya kantongin dong, ya kan. Itu uang 100.000 saya lihat. Tuh coba lihat tanda tangannya ada nggak gitu. Iya, saya lihat iya bolak-balik ada tanda tangan saya. Bolak-balik. Udah nih kamu gunain dengan sebaik-baiknya. Kamu bayarin utang-utang kamu semuanya. Gitu. Dipesenin nih sama si bapak yang orang pintar itu. Si Pak Budi, udah, yang penting kamu kuat. Ingat pesan saya, jangan pernah belanja di warung-warung kecil. Ingat itu. Saya nggak tahu ya itu pantangannya apa ya. Tapi saya selalu nurut apa kata dia, gitu. Apa kata si bapak itu. Akhirnya udah tuh, saya coba nih. Saya sampai pas kebetulan Sabtu saya kerja agak santai kan, ya kan. Saya pulang kerja, saya coba nih. Di sebuah supermarket pokoknya. Supermarket besar. Bener bang, itu duit balik lagi. Saya kan karena saya pulang kerja kan, saya sekalian. Jadi saya baru dapat sedikit tuh. Saya ingat pertama saya dapat 1,5 juta. 1,5 juta. Nah, saya belinya pada saat itu produk minuman. Cuma kan saya lama-lama mikir, minuman buat apa ya minum mulu gitu. Saya cari yang berguna dong ya kan. Akhirnya besoknya kan saya minggu libur kan, libur kerja. Saya belanja lagi, tapi ke supermarket besar lagi nih. Supermarket besar kan kasirnya banyak ya kan. Itu saya belanja beli rokok bang. Rokok saya kumpulin dapat banyak. Duit dapat,
rokok dapet, rokok kita jual lagi ke warung. Tapi kita jual agak murah dikit, tuh, nggak disamain. Kan menghasilkan juga ya kan, Bang? Tuh sampai kita capek, Bang, kaki kita sebenarnya, cuma gue punya asisten, Bang, buat bawain belanjaan gitu. Sampai kita capek dah. Akhirnya lama-lama kan ya, satu persatu utang saya lunas nih, Bang. Alhamdulillah. Kan yang penting utang itu bekas mantan, ninggalin utang. Udahlah, Bang, sisa satu nih, Bang. Cuma kan sisa satu lubang nih yang belum terbayar. Sisa satu lah, Bang. Saya kan nggak mungkin dong saya cerita sama ibu saya kesusahan saya nggak pernah. Yang namanya saya rumah tangga, kesusahan saya ceritain ke orang tua saya nggak pernah. Jadi saya telan sendiri gitu. Setelah itu, ini emang udah waktunya kali ya, Bang. Parah banget deh pokoknya. Itu bener-bener hal di luar dugaan. Tahu nggak, Bang? Kenapa, Bang? Kenapa, Mbak? Anak saya pagi-pagi mau jajan. Mah, aku mau jajan gitu. Namanya kita ngantuk ya, Bang, capek. Ya udah, ambil aja di dompet tuh. Anak saya kan masih kecil. Ngambillah dia uang yang 100.000. Iya, yang ada tanda tangan saya, uang koin. Dia belilah di warung. Nggak kembali lagi, Bang, uangnya. Saya sampai sedih gimana gitu ya, Bang. Ya Allah, tinggal dikit lagi. Gimana? Tinggal dikit lagi gitu. Saya ngeri juga, takut kenapa-napa juga kan. Anak saya takut kenapa-napa juga. Karena kan anak saya yang belanjain, bukan saya. Gitu. Takut kena efek gitu. Padahal sih nggak ada efeknya sebenarnya. Itu hanya buat saya gitu. Akhirnya saya telepon dong. Telepon si orang pinter itu, si Bapak Budi itu. Pak, kenapa Reh? Gitu. Uangnya hilang. Kok bisa hilang begitu? Saya lupa. Anak saya minta jajan, diambil uangnya sama anak saya buat belanja. Astagfirullahaladzim, tuh si Bapak. Kamu gimana sih? Digituin. Gimana ya, Pak? Ya udah, kamu kesini deh gitu. Saya buru-buru dong ke sana. Saya dateng kan sana. Saya bilang, iya Pak, ceritanya begini-gini dipakai sama anak saya. Saya nggak tahu akan bakal, saya juga lupa. Yang diambil uang itu. Iya. Padahal itu uang yang 100.000 yang ada tanda tangannya, saya taruhnya di sebelah kiri. Dipisah. Yang lain banyak tuh, ratusan, 50-an. Tapi anak saya kenapa ngambil yang di posisi kiri? Dompet saya kan cetrek gitu. Udah tuh, terus kata si Bapak itu, yang orang pintar itu, berarti rezeki kamu cuma sampai di sini. Saya gini, nggak bisa Bapak, balik lagi, ditarik lagi. Nggak bisa, cukup sekali. Jadi kalau uang kayak gitu nggak bisa buat 2 kali gitu. Kesempatannya nggak ada kesempatan, hanya sekali saja gitu. Itu lama, Mbak? Apa mempergunakan uang itu ada setahun, 2 tahun? Setahun, Bang. Setahun saya dapat 50 juta, lebih sedikit lah pokoknya. Itu saya utang-utang semuanya lunas. Alhamdulillah. Alhamdulillah, cuma masih satu nih, sama 1 orang. Udah setelah itu, udah saya bilang, ya Pak, gimana nih Pak gitu. Ya udah, pokoknya nanti kalau kamu pulang, ini kan pasti dia bakal manjang. Dia bakal ibaratnya gini loh, Bang. Itu uang kan ada isinya ya kan. Isinya itu udah menyatu di tubuh saya dong, ya kan. Udah sehati lah kasarnya. Kalau kamu, saya diperingatin gini, kalau kamu mimpi atau apa, kamu buru-buru lapor saya, telepon saya. Itu pas kebetulan saya udah selesai kan, pulang kan, dengan hati yang gimana gitu ya Bang. Tapi saya bersyukur juga sih, masih ada rezeki dari situ gitu. Udah setelah itu, tibalah di malam Jumat. Saya juga bingung kenapa ya kalau malam Jumat kayaknya sakral banget bagi saya gitu. Maksudnya kan saya pernah berbuat seperti itu ya kan. Tuh saya tidur tapi saya kayak mimpi tapi nyata gitu Bang. Saya tidur di kamar kan. Saya tuh kalau tidur kan sendiri ya kan, di kamar. Lampu saya matiin. Di ujung kamar saya kan lemari. Itu Bang, terus saya kayak suruh bangun. Di pojok lemari itu kayak ada perempuan putri pakai baju biru kemben biru, cantik banget Bang.
Itu kulit kayak lobak. Tahu lobak nggak bang? Iya. Putih banget. Dia begini nih bang nih. Rambutnya digini nih bang nih. Panjang. Pokoknya sampai ke lantai tuh melingkar-lingkar gitu rambut. Saya kan kaget juga. Kok rambut panjang banget gitu. Cuma saya nggak bisa ngomong. Jadi dalam batin aja gitu. Terus dia begini nih bang. Saya kasihan sama kamu. Dia kayak matik-matik rambut gitu. Saya kasihan sama kamu gitu. Terus saya giniin dalam hati. Saya cuma gini. Dia langsung begini tangannya. Nyodorin, saya suruh salam. Tapi saya kayak jalan gitu bang. Kayak jalan saya nyamperin dia. Salaman, tangannya wangi banget bang. Itu kulit kayak lobak, udah gitu rambutnya kayak kecoklat-coklatan gitu. Gimana ya? Coklat bagus deh pokoknya, halus, wangi banget. Dia begini, saya kasihan sama kamu. Udah, kamu jalanin aja hidup kamu ya. Nah, dia manggilnya Dek. Kamu jalanin aja hidup kamu, Dek. Gitu. Saya suka sama kamu gitu doang. Kan saya kaget kan. Udah tuh. Jadi kayak bleng gitu, kayak hilang. Saya kan biasa saya kalau tidur kan suka begini nih, Bang. Bantal suka kita lipat begini. Nyenggol nih. Kok di bantal saya kayak berjendol gitu. Ternyata itu rambut, Bang. Rambut yang dia gini ini. Ditarik-tarik gitu. Itu berbentuk konde. Kita sampai gini, apa ini mimpi yang semalam ya? Kok jadi nyata gitu? Namanya saya takut dong, takut tumbal lagi nih, ya kan? Bener nggak? Parno aja. Iya, kita bawanya udah pikirnya kotor aja gitu. Tumbal lagi nih, ngeri gua gitu kan. Teleponlah saya, Bapak. Pak, saya semalam perasaan ngimpi tapi kayak nyata gitu. Tapi kok di bawah bantal saya kenapa ada rambut konde ya gitu? Kesini gitu. Saya sampai bolos kerja itu. Saya bilangnya sakit. Padahal saya penasaran, saya ngeri juga. Akhirnya saya kesana, dilihatlah nih bang. Wangi nih, pas dibuka gini wangi banget. Terus kata bapak, nih dia masih sayang nih sama kamu gitu. Dia masih sayang sama kamu, masih mau nolongin kamu. Saya kan merinding. Siapa ini gitu? Orangnya kayak gimana? Cantik banget pak. Ini nggak bisa dilukisin orang sini nih, nggak ada orang kita nih nggak ada yang serupa sama dia. Saya pokoknya nggak pernah ngelihat orang ini gitu. Apalah mukanya putihnya putih lobak deh pokoknya. Terus dia ngomong apa? Ada omongan nggak kata dia gitu, kata bapak itu. Ada pak. Dia kasihan sama saya, dia udah sayang sama saya gitu. Itu kamu tahu nggak itu siapa? Putri Belut Kalimantan. Astagfirullahaladzim. Dia senang sama saya bang, karena mungkin kepribadian saya kali dia ini tahu gitu, maksudnya suka sama kepribadian saya kali gitu. Udah tuh, terus kata si bapak, ya udah, nih mungkin buat pintu rezeki kamu lagi nih, kata dia begitu. Udahlah nih ya kan, gimana nih pak, nih bapak kasih ini dulu, ya kan dikasih sesuatu lah, masih bapak ya kan. Jadi saya dipesanin tiap malam Jumat, kamu kasih ini minyak khusus buat dia, pokoknya minyak sesuatu ya, gitu. Udah tuh dipakein kain putih nih, bang. Saya pulang saya bawa lah, tapi saya lupa nih, si bapak pesen. Kalau kamu ada job nyanyi, katanya, kalau ada job nyanyi, kamu bawa. Jangan lupa yang saya pesen tuh bacaannya. Bener, saya coba nih kan. Saya bingung kan ya, rezeki saya mana lagi ya kan? Nggak ada lagi kan, selain saya kerja ya kan. Sementara masih ada tuh sanggutan satu. Saya masih mikir itu. Gila, 50 juta lebih, utangnya 100 juta lebih lah. Zaman dulu kan susah cari segitu. Sementara saya nggak ngomong sama orang tua saya. Kalau ngomong mungkin dibantuin kali ya, dibantuin. Udah kan, setelah saya coba nih buat nyanyi panggung nih, panggung gede saya kalau nyanyi.
Saya coba, saya apa yang dibilangin sama si bapak, bener bang. Tau nggak bang? Gua nyanyi, banyak yang nyawer. Oh. Ih, gua merinding nih. Gua nyanyi 2 lagu. Kan setiap kalau biduan itu kan 2 lagu ya kan? Gue nyanyi 2 lagu nih ya kan, 2 lagu ganti biduan. Setiap gue nyanyi 2 lagu tuh gue rame terus bang, nggak ada yang nyawer 20.000, 10.000, 50, 100, 50, 100, sampai kita dibikin cincin, terus dibikin cincin gelang gitu. Itu uang 150, nggak ada yang 20. Itu sampai grup musik saya gila keren gitu dia gitu. Gue sampai keringetan, sampai dibela-belain sama tim gue, dilapin, dikasih minum, saking cari duit gue gitu. Kan karena kalau rame kan pemusik pada bawa uang, semuanya rata. Kan mereka pada punya keluarga. Saya juga mikirnya di situ juga gitu. Pas biduan kedua nggak ada nyawer. Nggak ada nyawer. Sumpah. Oh. Sampai gini, lu pakai ocot apa sih lu? Gue digituin doang. Sampai ada yang sirik tuh biduan sama gue. Pasti. Cuma gue diem aja gitu kan. Lah, untungnya gue tuh punya talenta. Kalau gue nyanyi itu, gue nyanyi nggak hanya nyanyi, pakai goyangan bang. Jadi kan orang nggak bosen ya kan. Orang enak dia. Ya kan, orang enak dilihat nyanyi ya kan. Kan ada orang nyanyi diem aja ya kan, nyanyi doang ya. Ada ya. Udah tuh bang, gue pulang kan. Ih, ya Allah, ini bener. Gue dapet saweran dari Raja Sawer, ngasih pribadi gue aja nih bang. Gue dikasih pribadi 2 juta di amplopin. Belum yang dari saweran rame-rame. Kan kalau Raja Sawer dulu kita punya community kan. Kalau kita nyanyi panggil community ya kan. Nah, kita punya Raja Sawer nih. Raja Sawer kalau mau nyawer, tapi ngamplopin beda gitu. Itu udah saya pulang kan, lumayan lah bang. Pokoknya malam minggu itu saya nyanyi, dapatlah 4 jutaan lah. Wah, alhamdulillah. Iya, sampai saya punya AJB. Lebih keren lagi ceritanya nih ya kan. Penghasilan udah lumayan ya kan. Nah, besoknya lagi saya coba lagi, bener. Rame lagi. Sampai saya pernah dikerjain sama Raja Sawer nih ya. Saya di Sawer 4 juta. Itu saya nyanyi lagunya dia nggak boleh berhenti. Berapa jam? Ada 5 jam. Sampai ngos-ngosan. 5 jam nyanyi. Tuh kalau gigi gue copot 1 tuh. Ya ampun, keringet gue sampai gini bang. Masih kuat nggak? Masih kuat, gue tambahin nih begitu tahu. Aduh. Tambahin ini sawerannya. Tapi herannya gue juga bingung ya. Kuat aja tuh. Kuat aja mbak. Iya. Nyanyi sambil goyangan kan suaranya kan pasti habis. Ya kan? Iya capek lah. Iya. Tenaga terkuras. Tapi heran, gue masih kuat aja gitu. Udah sampai gue bisa punya mobil. Dari nyanyi tuh. Karena utang gue. Oh iya, satu lagi nih bang. Biarpun gue punya duit, gue ketemu nih yang rentenir, yang sisa utang 1 lagi. Tapi dia ngeliat gue nggak nagih. Jadi kayak hilang udah, utang gue hilang, dihilangin begitu aja. Nah gue nanya dong sama si bapak, kan saya masih punya ini. Udah, dia lupa, nggak inget begitu tau. Dibikin Terus lupa. saya bayar apa enggak? Udah, mendingan kamu kasih aja anak yatim gitu. Kan sama aja, dia kan juga uang riba juga ya kan. Ya kita iniin lah ke anak yatim. Jadi utang saya itu saya sebar saya kasih buat anak yatim. Sama janda-janda. Udah tuh bang ya, ceritanya saya punya mobil nih. Zaman dulu mobil Jazz udah number 1. Keren lah. Udah keren lah gitu ya kan. Nah lama-lama kan kita juga mikir ya, aduh uang kita udah banyak nih.
gue males lagi dah kayaknya gitu. Mending gue santai-santai aja gitu, hidup udah agak lumayan gitu ya kan. Nah saya bilang, Pak saya mau balikin nih rambut, saya gituin, konde yang peninggalan itu. Oh iya satu lagi saya lupa. Jadi rambut yang konde itu kan udah nggak ada nih bang, jadi udah saya balikin ya kan, udah saya balikin ke si bapak ya kan. Tapi saya ada efeknya bang. Apa tuh? Emang saya kan nggak mau lagi ya kan kayak gitu ya kan, saya mau normal aja kan gitu. Akhirnya saya balikin tuh kan sama si bapak tuh si rambut yang konde itu. Kata bapak nggak nyesel gitu, enggak pak, udahlah pak gitu. Saya capek juga pak, segituin. Udahlah, saya bersyukur aja dengan keadaan yang sekarang, segituin kan. Udah tuh kan bang. Tapi nggak ada efeknya kan? Enggak, kata si bapak enggak gitu. Tapi saya ngerasain ada efeknya bang. Enggak bang? Nih setiap kalau azan, subuh, maghrib, asar, isya gitu kan ya bang. Itu kalau Allahu Akbar, Allah, saya disentil. Kuping saya merah banget bang. Kenapa bang? Suruh sholat. Saya kan sholatnya emang ini ya, sholat saya masih pelentang-pelentong lah gitu. Namanya kita masih, saya mikirnya gini sih, saya masih begitu kan, masih nyanyi-nyanyi ya kan. Iya. Kalau mau sadar ya sekalian ya saya berhijab gitu. Udah saya berhenti total. Nah setelah itu, udah kan bang, itu ya kan. Saya bilang begini, ini apa efeknya ya? Saya bilang sama bapak, Pak, ini kenapa ya Pak? Kok setiap azan kuping saya disentil gitu? Dia masih jagain kamu gitu. Masih ngikutin saya. Dia lebih nyaman sama saya. Jadi itunya di bapak ya kan? Kondenya. Tapi ininya dia di saya. Sukmanya. Iya, sukmanya dia ada di saya. Jadi setiap kalau saya ada yang jahat sama saya gitu, itu pasti kayak saya kayak ngimpi gitu. Wajahnya ketahuan nih. Siapa yang jahat dulu ada sih yang jahat sama saya. Cuma udah keluar, dia malu sendiri. Sampai gini, nih kamu besok lihat pasti dia bakal garuk-garuk kepala nih. Malu. Dia jadi suka ngejelek-jelekin saya ini. Bener malu sendiri bang. Tuh orang. Akhirnya udah tuh kan bang, udah berjalan waktu ya kan. Alhamdulillah hidup gue berkah-berkah aja ya. Nggak ada efek negatifnya nggak ada. Semua yang saya lakuin itu efeknya positif semuanya. Dari saya yang disuruh sholat ya kan. Terus saya kalau pergi-pergi harus ngucapin bismillah. Jangan sampai lupa itu bismillah. Itu saya dipesenin. Sampai sekarang mbak? Sampai sekarang. Makanya saya kalau boleh tanya ya semua teman-teman musik saya gitu, saya kalau nyanyi selalu rame sampai sekarang. Sampai sekarang mbak? Tapi itu rambut udah nggak sama saya. Karena kan saya gini, udahlah capek gitu kan. Kita mau hidup ini, hidup apa adanya gitu. Maksudnya udah bersyukur aja gitu. Bersyukur ya. Nggak mau terkait kayak gitu. Ternyata masih bang, masih ngikutin. Ibu saya lagi itu kan kakinya kesleo. Itu diurut. Nah terus kata orang yang tukang urut kan dia agak bisa ya kan. Aduh jauhan neng gitu. Kenapa? Ada putri di belakang kamu cantik, begini-gini mulu banget nih. Allah, wah. Merinding gue. Gini-gini mulu. Ngeliatin itu yang tukang urutnya. Bener, segituin. Udah keluar terus saya cuma gini, jangan ganggu ya, itu lagi nolongin ibu saya gitu. Dia nggak ganggu, cuma mungkin yang tukang urut itu sombong kali kan, dia cerita sama ibu saya mah bisa ini, bisa ngelihat ini orang ini diapain gitu, mungkin sombong ya. Jadi diliatin, bener kembennya biru, masih itu, masih putri itu, kembennya biru, dia kayak pakai tahtah begitu, pakai kayak mahkota, tapi pokoknya zaman dulu deh, kata dia emang cakep. Tapi saya pernah nih ya, teman saya jahat sama saya, ngelihat saya, masa katanya yang ada di badan saya itu katanya matanya berapi.
Jadi tergantung orang itu kalau jahat sama kita, dia ngelihat kita serem. Tapi kalau orang itu baik sama kita, ngelihat kita cantik ini. Cantik, iya. Sampai sekarang Bang. Sekarang Mbak. Boleh dicoba kalau nyanyi. Iya ntar deh kita nyanyi bareng sama Mbak Rere deh. Kalau ada acara, pasti banyak yang nyewer, nggak bohong saya. Amin, amin. Ya gitu Bang, cerita saya, masa lalu saya. Sebenarnya sih masa lalu ya kan. Cuma kan ini buat pembelajaran saya gitu. Tapi kan saya itu sisi positif ya. Kalau negatif itu kan maaf ya, Bang. Pasti pakai tumbal. Sugihan, ya. Pasti ada tumbalnya. Ini enggak, malah kita diajarkan suruh sholat. Pokoknya suruh bener-bener berubah total. Berubah total. Cuma kan saya nggak bisa, saya masih nyanyi. Iya, emang nggak boleh penyanyi berubah total Mbak? Iya, cuma kan kalau kita berhijab nyanyi kan kita nggak bisa goyang-goyang, kayak nggak enak gitu. Soalnya bener Bang, badan saya kalau nyanyi kalau nggak goyang-goyang kayak ada yang goyangin gitu. Oh. Jadi nggak bisa. Iya. Kan apa? Nanti bisa kalau kita nyanyi berhijab goyang-goyang apa kata orang? Iya penonton. Sih. Iya sih, benar. Bener nggak? Benar. Ya itu pokoknya kisah saya yang sangat serem banget. Pengalaman mistisnya. Iya. Pokoknya bener-bener saking kita nekat itu, Bang. Tapi alhamdulillah sih berkah deh. Tahu itu baik atau enggak ya kan? Cuma ambil sisi baiknya aja. Sisi baiknya aja. Yang buruknya jangan ikut-ikutan lah kalau yang pakai tumbal-tumbal. Benar. Kan yang saya ditawarin 3 itu, saya nggak mau kan? Yang saya langsung yang 2 nggak mau, yang 1 ini. Jadi janganlah sekali-kali bermain kayak gitu. Saya yang efek positif aja masih ngikutin. Apalagi yang negatif. Pakai tuh begitu Bang Bogel. Gile, ngeri. Nah itulah. Ngeri Bang. Ngeri banget. Kisah dari Mbak Rere tentang uang goib ya. Dan sampai sekarang Mbak Rere itu masih diikutin sama Ratu Belut dari Kalimantan. Oke Mbak Rere, terima kasih. Udah bisa mengisi di Suara Misteri Channel. Nanti ada cerita lagi nggak Mbak? Banyak Bang, pengalaman kita, mistis kita, Nah, untuk season atau part 2 nih, kita nanti akan tampilin lagi, kita undang lagi Mbak Rere deh. Ya udah, pantengin terus di Suara Misteri Channel, dan gua akan menghadirkan narasumber yang mempunyai cerita lebih menegangkan, lebih menakutkan, dan lebih wadidaw. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.